Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Dan akhirnya saya mendapatkan bahan pakan untuk ayam kampung saya nih yang mampu bertahan hingga berbulan-bulan, yang sangat-sangat mudah saya temukan di sekeliling saya ini. Apa itu bahannya? Oke, langsung capcus kita ke videonya saja, teman-teman. Untuk bahan yang saya temukan ini yaitu adalah ampas kelapa ini ya, yang ada di depan kalian ini, yang nantinya ini akan bisa bertahan sampai berbulan-bulan untuk kita jadikan pakan ayam kampung kita, pakan alternatif tentunya. Karena emang ampas tahu ini, kok ampas tahu ya, ampas kelapa ini sangat-sangat cocok sekali dan mengandung banyak protein. Terus bagaimana supaya bisa bertahan hingga berbulan-bulan? Dengan cara kita ya difermentasi ya teman-teman ya. Karena ampas kelapa ini memang tidak bisa langsung diberikan ke ayam kampung kita. Ya bisa kalau hanya untuk sekali pakan. Tapi kalau untuk bertahan sampai berbulan-bulan ya harus kita olah lagi supaya bisa awet dan bisa berkualitas tinggi, bernutrisi tinggi. Karena ya ternyata teman-teman ya memiliki apa ampas kelapa ini memiliki kadar protein kasar masih relatif tinggi ya, yaitu sekitar 11,35%, dengan kadar lemak kasar 23,36%. Jadi untuk menghilangkan serat kasarnya ini ya, protein kasarnya ini ya terpaksa kita fermentasi. Bukan terpaksa, emang harus difermentasi ya teman-teman ya, supaya nanti bisa awet. Karena kalau kita simpan tidak dengan kita fermentasi, yaitu ya tidak bisa bertahan lama karena emang banyak lemaknya ini ya, banyak minyaknya kan ya, karena namanya juga ampas kelapa. Dan di depan kalian ini sudah kita siapkan ya, di depan teman-teman ini sudah saya siapkan bahan-bahan yang akan saya jadikan media fermentasi untuk ampas tahu terus sih, ampas kelapa supaya bisa awet. Yang pertama tentu saja ini ada ampas kelapanya sendiri yang sudah tadi saya bersihkan dan saya keringkan. Dan ini saya dapatkan dari tetangga saya ya, yang kebetulan tadi ada acara hajatan, jadi saya manfaatkan ini karena ini juga lumayan banyak. Karena kalau kita sekali pakai juga tidak habis, jadi saya fermentasi. Terus bagi teman-teman yang tetangga-tetangganya atau dulur-dulurnya atau kerabat-kerabatnya mempunyai usaha pembuatan kue, pembuatan bolu panggang, bolu kukus, dan bolu-bolu yang lain, bisa dimanfaatkan ampas kelapanya kalau memang menggunakan ampas kelapa. Daripada terbuang sia-sia malah akan menjadi apa namanya sampah yang tidak berguna ya teman-teman ya. Terus yang kedua ini juga ada nasi sisa ini yang juga saya dapatkan dari tetangga saya yang kebetulan tadi juga ada hajatan, ada apa kegiatan, dan ini ada E4 yang saya gunakan medianya nih ya, E4 nih atau mikroorganismenya untuk nanti media fermentasi, dan ini adalah E4-nya. Dan saya sudah lama sekali ya menggunakan E4 ini untuk media fermentasi dan media pakan saya. Dan tidak lupa juga ini ada dedak atau bekatul nih ya, seperti ini. Ini nanti akan saya campurkan dan ini ukurannya 1 kilogram. Terus kalau yang di sebelah nasi itu yang di gelas kecil itu apa? Nah, ini adalah kopi untuk kita minum sendiri ya teman-teman. Seperti ini kita minum. Ah, hmm. Nah, ini kopi coklat ya. Karena hujan-hujan ini emang enaknya ngopi. Terus apalagi nih? Sudah ya. Terus bagaimana caranya bisa kita memfermentasikan? Ya nanti akan kita jelaskan ya cara-caranya step by step. Dan sampai berapa bulan fermentasi ini bisa bertahan? Setelah saya pengujian kemarin, sebelum-sebelumnya saya melakukan fermentasi, itu sampai 1 bulan ya teman-teman ya. Dan itu kan akan membuat apa ya, membuat pengeluaran pembelian pakan kita kan akan sedikit berkurang lah ya, tidak begitu boros dengan adanya kita membuat terobosan pakan fermentasi yang bahan-bahannya ini serba murah, serba irit, dan serba tidak beli ini. Oke teman-teman ya, langsung saja ya kita campur-campur nih. Ini E4-nya tadi sudah saya larutkan dengan air gula ya, dan ini ukurannya ini sekitar setengah liter. Dan kalau kita baca keterangannya di sini ya teman-teman ya, ini untuk 1 liter itu satu tutup botol ya. Jadi ini saya tadi ya nggak apa-apa, saya kasih dua ini ya supaya nanti lebih cepat perkembangannya. Terus gunanya gula ini saya jadikan campuran ya ini apa? Untuk pakan bakteri baiknya yang ada di sini ya, supaya nanti
Setelah kita aduk-aduk dan bakterinya makan gula tadi dan akhirnya gemuk-gemuk dan siap untuk membuahi ini apa bahan-bahan yang akan saya fermentasi ya teman-teman. Oke, langsung teman-teman ya, kita langsung ke lokasi fermentasinya meskipun lokasinya sama. Dan ini sudah saya siapkan ya, tadi sudah ember yang sudah saya cuci supaya nanti bisa bersih. Ini ada airnya sedikit. Waduh. Dan oke teman-teman ya, sambil mengaduk, sambil saya juga akan ceramah sedikit yang tidak ada manfaatnya ini. Kan ada yang bertanya juga nih ya, apakah ampas kelapa itu tidak menyebabkan kereminan atau cacingan untuk ayam? Dan ternyata itu hoax teman-teman ya, bahwa ternyata itu ampas kelapa itu malah sangat baik sekali bagi saya ya untuk apa namanya, untuk ayam kampung kita, karena kalau dikasih sering makan ampas kelapa ini, cacing-cacing itu malah akan tidak suka ya, dan dia itu keluar. Nah, yang keluar itulah yang dikira orang itu menyebabkan kremi atau menyebabkan cacing ya, bahwa ampas kelapa ini akan menyebabkan ayam kreminan, itu tidak. Yang keluar itu memang karena dia tidak suka dengan kandungan yang ada di dalam ampas kelapa ini. Jadi dia tidak betah berada di dalam usus ayam kita, teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali, sangat bagus sekali ya untuk apa namanya, mengobati cacing atau pengobatan cacing secara alami ya untuk ayam kampung kita supaya makannya lahap dan tetap gemuk ya. Karena kalau ayam kampung kita itu cacingan, meskipun makannya lahap, dia tidak akan bisa gemuk. Terus untuk ciri-ciri ayam yang ada cacingnya itu biasanya itu di sebelah mata itu ada kayak seperti bulatan biru seperti itu, dan itu adalah salah satu ciri-ciri ayam kita itu cacingan ya teman-teman ya. Oke, langsung kita aduk ini ya, nasi sama mas kelapanya ini supaya nanti bisa tercampur dengan rata. Karena kalau kebanyakan orang kampung itu seperti itu, menganggapnya bahwa parutan kelapa itu bisa menyebabkan keriminan, bisa menyebabkan cacingan, dan itu malah tidak sama sekali ya teman-teman. Terus gunanya pakan fermentasi ini terhadap kandang kita itu tidak bau juga, karena semua apa namanya ya, saya kok lupa istilahnya sih, karena semua protein yang kita kasih itu bisa kemakan oleh ayam, terserap oleh tubuh ayam kita semua, tidak ikut ke dalam pembuangan melalui feses ayam kampung kita teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali ya, dan kandang kita itu tidak bau, ayam kita juga hasilnya akan bagus. Nah, ini semua sudah tercampur dan saatnya kita menyampur apa namanya ini, dedaknya ini ya. Dedaknya ini juga sangat bagus sekali ya untuk mempercepat media fermentasinya. Ini nanti setelah 2 sampai 3 hari ini baru kita buka ya, atau kita bisa berikan ke ayam kampung kita teman-teman. Seperti ini, diaduk supaya rata dan supaya bahenol. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau usahakan teman-teman kalau punya ampas kelapa seperti ini jangan dibuang, kita manfaatkan saja. Intinya jangan sampai 10 hari lah. Ya 1 sampai 2 hari itu masih bisa lah ya kita jadikan bahan pakan untuk ayam kampung kita. Karena kalau sudah lama kan ya mungkin busuk dan banyak apa namanya, banyak set loh, apa sih, belatung, banyak belatungnya ya. Biasanya itu seperti itu. Kita ngopi lagi teman-teman ya supaya tidak oleng. Walah, nikmat banget ya hidup ini. Nah, ini semua sepertinya sudah tercampur rata, saatnya kita tutup rapat supaya tidak ada angin yang berhembus. Nah, ini sudah rapat sekali teman-teman. Dan kita tunggu nanti 2 sampai 3 hari ya. Dan bagaimana nanti hasilnya? Oke. Langsung kita tunggu 2 sampai 3 hari saja. Nah, sudah tepat 3 hari, saatnya kita buka teman-teman ya. Nah, ini seperti penampakannya seperti ini ya. Ini mengembang, dan setelah saat kita buka ini, wah baunya nih kecut bau banget ya, seperti bau-bau tape gitu ya. Berarti menandakan fermentasinya ini jadi. Oke teman-teman ya, ini.
Dan oh iya ya, saya ucapkan nih selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan di tahun ini cita-cita dan keinginan teman-teman peternak ayam kampung Sekelar Rumah dan ayam kampung berbagai jenis yang lain selalu terlaksana ya, atau semua keinginannya itu bisa tercapai. Nah ini ya, untuk pengaplikasikannya kita atau menambahkan ke pakan ayamnya, ini kita bisa campur ke dalam ini ya, seperti ini teman-teman ya. Nah kita nggak usah banyak-banyak lah ya, secukupnya, tergantung seberapa banyak ayam kita. Dan ini juga masih ada nasi sisa yang tidak terfermentasi, ya udah kita campur saja sekalian ya teman-teman. Sudah tercampur rata seperti ini. Dan ini tadi ada jahenya ini, jadi ini bisa menambah kehangatan. Dan kita bisa tambah katul atau dedak secukupnya saja, tergantung banyaknya ayam kita. Kalau banyak-banyak yang penting habis lah, meskipun banyak yang penting habis ya. Ini sudah cukup segini. Dan ini bisa kita tutup lagi teman-teman ya, supaya nanti bisa tahan sampai lama ya. Tapi ini paling nggak nyampe 1 minggu sudah habis ini, karena ayam-ayam saya itu makannya rakus. Lalu kita aduk-aduk ya, seperti biasa lah, mengaduk-aduk makan ayam. Wah, baunya sedap sekali ini. Ada bau jahe dan juga ada bau fermentasi ini. Ini semuanya sudah tercampur, saatnya kita ke lokasi kandang ayam. Ini ayam-ayam makannya nih, mantap sekali ya teman-teman. Seperti ini ya. Ini yang kecil pun juga tidak luput dari pakan fermentasi ini, karena sangat saya biasakan. Nah oke, demikian tadi ya teman-teman ya, kita hari ini ya tentang pakan fermentasinya, mulai dari awal sampai akhir, sampai mengaplikasikannya ke ayam-ayam kampung kita untuk diberi makan. Dan dilihat sendiri ya, ini makannya langsung satset tanpa ada basa-basi ini ya. Oke ya, mudah-mudahan sampai video ini diterbitkan bisa membuat teman-teman selalu
semangat ya untuk peternak ayam kampung dan selalu bisa meracik ayam tradisional atau ayam tradisional, bisa meracik pakan yang berkualitas tinggi yang dengan harga yang tentunya sangat murah sekali teman-teman ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan, masih tetap di channel peternak tradisional.